pesan-pesan buat Kobong ini dulu ya, pesan-pesannya. Semoga yang mimpi di sini panjang umur, banyak rezeki. Semoga anak pesantrennya pada pinter-pinter semua, membawa pulang sama ilmu-ilmunya. Menekankan kepemimpinan itu mencontoh kepada salah seorang yang sangat kita junjung tinggi. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kepemimpinan, contoh kepemimpinan nomor satu yang kita anut. Bagaimana kemudian kepemimpinan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Kepemimpinan Rasulullah itu ada tiga. Yang pertama adalah Rasulullah itu menyesuaikan teori kepemimpinan beliau dengan tindakan sehari-hari. Jadi beliau itu memimpin dengan beliau contohkan terlebih dahulu. Jadi tidak hanya memerintah tapi beliau contohkan. Itu kepemimpinan ala Rasulullah. Ini sih saya menyelamatkan orang. Kenapa harus menyelamatkan orang? Iya, kawan memang hati. Walau saya tidak diambil, saya harus menyelamatkan orang. Tapi nggak perlu semua masalah ya. Ajingan itu ajingan itu. Ajingan membawa kisah dari makin masyarakat di semua pihak. Jadi itu nggak perlu mau kisah masyarakat yang salah. Wilujeng Sumping Kasadayana di desa Girimuti, bagian kiri desa Girimuti mah pada lebat ke Girimuti lagi kuat. Kita nikmat jangan mungkin dari jauh berlubang karena anu nikmat mah
kehidupan berjalan. Salah satu gerbangnya adalah PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Itu untuk Ansor. Tetapi Ansor pun memiliki semi otonom. Semi otonomnya salah satunya ada Banser. Kalau untuk menjadi Banser harus mengikuti Diklatsa. Kalau untuk yang semi otonomnya lagi ada yang namanya MDS Rijalul Ansor, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Terus rasakan ke orang sadayana lingih dina ieu mahat moga-moga sapanejak orang sadayana nusaimu agama dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Rahmat singkang jenengan mugi asala meuni pasirkeun muka agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in tabi'atna malam-malam ka orang sadayana. Amin Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana, anu mana daripada disufunikeun kamu sambutan sekaligus maparinan tausiah daripada sambutan anu saageng-agengna tadi oge parantos di alam cekap babaran di pangarsa panitia di Bapak Ketua Kabupaten Bandung Barat, terutama di Sebulbek, pangarsa ajengan anu mana mantena selaku ketua di Kecamatan Saguling Gerakan Pemuda Ansor anu mana di atas ieu ngayakeun PKD namina PKD teh pelatihan kepemimpinan dasar. Saguling ini sangat luar biasa ya. Mana Saguling itu merupakan kecamatan termuda di Kabupaten Bandung Barat. Ini peserta yang alhamdulillah begitu banyak, karena biasanya di kecamatan lain paling peserta ada 15 orang, 12 orang. Di sini bisa lebih dari 20 orang, itu sangat luar biasa alhamdulillah ya, untuk kecamatan Saguling. Tentu tujuan dari para sahabat-sahabat datang ke sini tiada lain dan bukan pastikan sahabat-sahabat datang ke sini mengikuti PKD itu niatkan ingin berkhidmat di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi itu aja ya, kita masuk di Ansor mengikuti PKD tiada lain adalah untuk berkhidmat, menjadi pengurus, menjadi penggerak organisasi Nahdlatul Ulama. Pun guru sekaligus pun adik, tetapi anjeunna guru simkuring Kang Ajengan Subhan, pimpinan pondok pesantren B7 Huri. Kita doakan semoga pesantren ini selamanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus maju, berkembang, dan berkah untuk semua. Selamanya ada dalam kemajuan, kesuksesan para santrinya yang dibina langsung oleh pangarsa ajengan, kelak menjadi para penerus dakwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Aturan dari Gerakan Pemuda Ansor. Maka dari itu, ketika sahabat-sahabat meyakini dan menjatuhkan pilihan menjadi kader Pemuda Ansor, maka harus tunduk patuh kepada aturan Gerakan Pemuda Ansor. Salah satunya hal terkecil ketika di forum Ansor dipanggil sahabat. Kewe widei ka bumi masing-masing dipanggil Pak Kiai, Pak Ustadz, hapunten sakali ini hapunten pengirakan kahormatan diberi wadah sinaran di para pengurus sadayana.
Yang pertama, kita akan lihat dari aspek bagaimana pandangan atau status mencintai tanah air, mencintai tanah kelahiran, kampung halaman versi agama Islam. Yang barusan saya bacakan itu doanya Nabi Ibrahim di Mekah. Yang pertama dari poin itu adalah jadikanlah negara ini aman. Itu doa Nabi Ibrahim di Mekah. Jadi orang secara umum ini enggan mati secara umum. Nah, keengganan mati ini sama dengan keengganan untuk meninggalkan kampung halaman. Orang itu betah hidup dan betah di kampung halaman. Itu pada dasarnya begitu. Kalaupun sukses di luar kampung, sukses di luar kota, sukses di luar negeri, hatinya pasti ingin pulang. Pasti. Makan bareng. Lapar. Lapar. Senam pagi telah selesai. Laporan selesai. Berbicara laporan telah selesai. Laporan selesai. Ini diulang. Terbalik. Siap. Bubar. Niatnya cuma satu sajalah, atau ada beberapa niat. Niat yang pertama saya niatkan silaturahmi karena dari lubuk hati yang paling dalam saya merasa tidak pantas, saya belum pantas gitu ya. Kalau tidak pantas seperti menutup diri ya. Saya belum pantas untuk disebut sebagai pemateri, jauh sekali. Banyak orang-orang yang lebih layak, lebih pantas, punya kapabilitas, punya kemampuan. Tetapi karena terdorong oleh silaturahmi, endingnya sebetulnya bertujuan untuk berikutnya baru mengkaji kitab-kitab karya para ulama di berbagai madhab ya. Baik madhab yang mudawan yang sudah terkodifikasi 4 madhab, yaitu madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, usaha mereka melalui metode istinbat hukum yang berawal dari pengkajian Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, kemudian Al-Hadis sebagai sumber hukum kedua, ini ternyata mandek di sini. Berbicara tentang organisasi yang kita cintai ini, sahabat-sahabat semua sebagai kader muda Nahdlatul Ulama akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pada saat kita berbicara pemimpin, berarti ada yang dipimpin. Bila kita berbicara tentang organisasi, berarti ada sekumpulan 2 orang atau lebih. Jadi lamun aya kata pemimpin berarti aya nu dipimpin. Lamun orang berbicara organisasi berarti ada lebih dari 2 orang dalam satu wadah organisasi. Jadi Ansor itu bagian dari Nahdlatul Ulama. Semalam sudah dibahas bahwa NU itu berdiri pada tanggal
16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari. Ketika NU berdiri, masih sedikit orang yang ikut NU. Sini ke sini semakin tahun semakin banyak yang ikut NU. Akhirnya warga NU itu menjadi banyak. Nah, Ki Wahab Rasulullah selaku penggerak Nahdlatul Ulama pada waktu itu, beliau menginisiasi lahirnya Ansor Nahdlatul Ulama untuk mewadahi para pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama agar ada klasifikasi mana yang masuk NU, mana yang masuk Ansor. Tata cara sholat misalkan ya, itu kan ketika diklik di Google keyword tata cara sholat, nanti ketika diklik akan dimunculkan kan oleh Google referensi situs-situs yang membuat konten tata cara sholat. Nah, yang jadi masalah situs-situs tersebut itu dikelola oleh banyak orang yang mungkin versi fikihnya berbeda-beda, versi pemahamannya berbeda-beda gitu ya. Ini akan menjadi masalah. Kenapa akan menjadi masalah? Karena bisa jadi untuk orang awam akan terjadi kesembrautan di dalam beragama. Orang yang terlahir sebagai orang NU, dalam hal ini fikihnya di Indonesia menggunakan fikih Syafi'i gitu ya, biasa menggunakan fikih Syafi'i, tapi dia misalkan tidak tahu ari awewe jeung lalaki batal tuh nya salat wuduna lamun bersentuhan gitu nya. Searching di Google pembatalan salat misalkan. Ternyata kebetulan yang ia gunakan, yang ia rujuk adalah situs dari versi mazhab yang lain atau dari pemahaman yang lain. Kan itu jadi satu kekacauan. Terima kasih yang selalu mengopeni dan selalu hadir dalam kegiatan berkaderisasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat instruktur semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam menjalankan tugasnya sebagai kader Ansor Bandung Barat. Yang saya hormati Sohibul Ma'had Mang Subhan Adi Simpuring, tegas ya Kapi Adi. Alhamdulillah beliau selaku ketua pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Saguli luar biasa sukses. Tepuk tangan untuk Subhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya orang pesantren yang punya majelis itu sudah selesai dengan keagamaannya. Tapi sebagai pelengkap hal ini tidak cukup agama saja. Apalagi ajengan di kampung, ajengan di kita di Nusantara ini berbeda dengan ulama-ulama yang di luar negara Indonesia, di Timur Tengah. Kalau di Timur Tengah ulama itu hanya menyampaikan fatwa, hanya menyampaikan ilmu, tapi di Nusantara tidak cukup agama saja. Coba bayangkan, Kang Subhan di sini atau para ajengan yang punya pondok atau punya majelis, pasti yang datang ke majelisnya bukan urusan agama saja.
udah pasti urusan agama. Yang kedua, ketika mau menikahkan datang ke ajengan, ketika mau nyunatan datang ke ajengan, ketika meninggal datang ke ajengan, ketika dikurupkan datang ke ajengan, ketika digawe datang ke ajengan. Maka lengkaplah ulama di Nusantara ini, harus serba bisa, bukan hanya agama saja. Maka sahabat-sahabat Ansor semuanya harus bisa menguasai dalam bidang ekonominya. Mau merawat jagat, membangun peradaban gimana kalau SDM kita cukup dengan kastrologi saja? Tidak cukup. Saya berbahagia sekali Kang Subhan ini meskipun dari pesantren salaf, dia sudah bersejana loh. Kenapa? Karena butuh hari ini. Saya harus menyatakan sikap terhadap sahabat-sahabat semuanya. Ekonomi harus kita kuasai. Tidak cukup kita yel-yel Nusantara milik kita, NKRI harga mati, akan tetapi sahabat-sahabat semuanya tidak memiliki SDM yang itu. Contoh kecil ya, contoh kecil, sahabat-sahabat semuanya mungkin kalau pesantren tidak membutuhkan pekerjaan dan lain sebagainya, tapi hal ekonomi kiai itu hari ini harus kaya. Kenapa? Supaya bermanfaat bagi warga sekitarnya. Minimal ngopi-ngopi wae mah ngopeni ku ajengan teh, minimal seperti itu. Ieu mah bujeng-bujeng ngopeni masyarakat, beuteung sorangan oge lapar, kumaha rek bermanfaat bagi masyarakat. Maka ekonomi itu perlu untuk dibangun. Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila Jaya, Nusantara Merdeka, Aswaja Ansor Saguling luar biasa. Fasilitas, cuma fasilitas. Fasilitas tidak bisa diragukan lagi, bagus. Tidur di kasuran empuk. Seumur-umur saya baru tidur di kobong. Udah 49 tahun umur. 50 nincak. Kaki baru hari ini saya tidur di kobong. Dulu mah nggak ada seorang kobong-kobong dulu. Oh, jadi nincak ada telepon. Ayeuna mah nincak alhamdulillah nu ngaranna Abi gitu. Jadi fasilitas mah oke ya, mantap. Oke, alhamdulillah, makanan terbaik, oke. gitu, terbaik gitu. Kopi disediain, pokoknya sip. Makan seberapa kali makan? Makan sampai 4 kali lah. Atau mau untuk cek pulang tidak teh? Ya nggak apa-apa, itu bagus berarti. Berkah. Cuma pesan-pesan teh buat Pesan-pesan buat kobong ini dulu ya, pesan-pesannya. Semoga yang mimpin di sini panjang umur, banyak rezeki. Semoga anak pesantrennya pada pinter-pinter semua, membawa pulang sama ilmu-ilmunya dari kobong ini. Terus pesan-pesan untuk yang di luar ya? Untuk yang di luar, mudah-mudahan harus diikuti acara-acara ini untuk anak-anak muda. Orang tua aja bisa, apalagi anak muda. Terima kasih, hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.